Aisyah silakan. Belum ada Aisyah. Tidak ada suaranya Aisyah. Aisyah suaranya belum kedengaran. Atau hanya Anda, belum ada suaranya ini, Bu. Aisyah. 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 Tidak ada suara. Coba cek lagi Aisyah. Jangan sampai headsetnya bermasalah. Suaranya Aisyah belum kedengaran. Video sampai saya Mas. Apa? Aisyah suaranya belum bisa masuk ya? Kalau nggak bisa masuk, Widi saja. Kalau Aisyah nggak bisa, Widi saja. Coba Widi aktif Widi. Widi atau Nur Amalia boleh. Widi Astuti mana? Belum ada kayaknya Widi. Oh, ada Widi, sudah ada Widi. Cuma kita soalnya. Oke, Widi Astuti ambil alih Widi Astuti. Halo Widi. Ini Widi ada di sini tapi tidak muncul kan. Oke, Nur Amalia sekalian. Nur Amalia saja yang buka kemudian terus. Sementara Ibu Aisyah mau join. Iya, masalahnya suaranya tidak kedengaran. Tidak ada kedengaran suaranya Aisyah, makanya kita cari pengganti yang lain. Cepat deh, ini dari OIP Unsu ini sudah siap dari tadi nih. Oke, kalau Aisyah dan Widi nggak bisa, Nur Amalia saja. Langsung aja Nur Amalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita bisa berkumpul dalam kunjungan virtual
virtual observatorium Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sumatera. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar atas kerjasamanya, dan untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan kepada Dr. Haji Arwin Julian Rahmadi Butar-Butar MA atau yang mewakilinya untuk membuka pertemuan kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ibu Fatmawati Hilal, kemudian Bapak Andi Muhammad Ahyar, kemudian yang saya banggakan dan juga rekan-rekan seluruh peserta webinar pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami namanya Dr. Amir. Dan juga seluruh pimpinan dari UIN Alauddin Makassar yang turut hadir pada webinar yang berbahagia ini. Nah, ini langsung ke saya berarti pada kesempatan yang berbahagia ini ya mungkin kita lebih santai saja karena kunjungan virtual Falak Tour ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hidayat. Saya sebagai wakil kepala OIF UMSU dan juga menangani di bidang penelitian. Saya ingin menyampaikan salam dari Dr. Arwin kepada kita semua. Sejatinya beliau sangat berharap untuk dapat hadir di tengah-tengah kita, namun karena memang ada agenda yang tidak memungkinkan beliau hadir, karena di saat bersamaan beliau ada tugas ke Barus dari pihak rektor, sehingga beliau mengamanahkan ke saya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan saya juga mohon izin menyampaikan ini ada guru-guru saya, ada Ibu Fatmawati, ada Ustadz Muhammad Ahyar. Ini sekedar sharing, berbagi informasi, karena juga di UIN Alauddin Makassar sudah memiliki prodi ilmu falak, jadi kami juga pada kesempatan yang berbahagia ini juga ingin belajar. Nah, jika diizinkan saya ingin share screen. Di sini saya akan share screen PPT sebelum nanti kita masuk pada acara ataupun sesi berikutnya. Apakah sudah tampil ya? Dan mudah-mudahan suara saya juga sudah terdengar jelas. Ya, baik. Sudah tampil ya? Yes. Moderator. Alhamdulillah. Nah, OIF UMSU merupakan singkatan dari Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Observatorium yaitu sebentuk bangunan tempat untuk mengamati benda-benda langit, di mana pengamatan benda langit tersebut terdata dan tercatat, dan observatorium juga identik dengan berbagai instrumen untuk mengamati benda-benda langit. Nah, sekedar perkenalan, ini adalah visi dan misi OIF UMSU. Visi misi ini sebenarnya juga beberapa kali mengalami perubahan, namun inilah yang sudah final, yang menjadi visi misi OIF UMSU. Visi yaitu menjadi pusat ilmu falak yang unggul dalam pelatihan, penelitian, dan pengkaderan dalam tingkat nasional dan internasional yang memadukan hazanah Islam dan sains modern berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kemudian misi yaitu menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan budaya penelitian, melakukan pengabdian, dan juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi pada kesempatan ini merupakan salah satu program OIF UMSU juga, mudah-mudahan bisa
kerjasama dalam program-program selanjutnya bersama Prodi UIN Alauddin Makassar. Dan moto OIF UMSU yaitu memotret semesta demi iman dan peradaban. Nah, ini moto ini digagas oleh Dr. Arwin, jadi saya mengutip moto yang digagas oleh Dr. Arwin ini memiliki filosofi yang mana sejauh ini moto inilah yang menjadi juga semangat bagi tim OIF UMSU, karena memang moto ini sering disampaikan oleh Dr. Arwin ketika sambutannya. Nah, jadi memotret semesta bermakna bahwa pengamatan benda-benda langit merupakan bagian integral dari sebuah observatorium. Tanpa aktivitas observasi, maka sebuah observatorium tidak layak disebut observatorium. Jadi memotret semesta ini adalah hal yang harus dilakukan bagi sebuah observatorium. Kemudian demi iman ini memiliki makna yaitu ungkapan tauhid dan tujuan tertinggi manusia. Mengamati langit selain eksplorasi alam semesta juga merupakan bagian dari upaya mengokohkan keimanan kepada Allah. Kita hidup dalam sebuah tata surya yang begitu sempurna. Kita hidup di planet bumi yang tak serupa dengan planet-planet lainnya. Kita tahu bahwa bumi kita ini ukurannya sangat kecil dibandingkan jagat raya ataupun planet lain ataupun galaksi lain, sehingga sudah sejatinya kita mengamati benda-benda langit lain itu juga untuk meningkatkan keimanan kita. Kemudian demi peradaban bermakna bahwa pengkajian dan penelitian keantariksaan merupakan bagian dan apresiasi dan akomodasi terhadap perkembangan zaman. Agama Islam sebagai agama yang kita yakini adalah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, di mana antara dimensi ideal wahyu dan peradaban manusia sejatinya akan selalu berselaras. Nah, jadi inilah moto yang menjadi semangat dan filosofi yang dimiliki oleh OIF UMSU. Dan OIF UMSU terletak di lantai 7 gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan lintang 3 derajat lintang utara dan bujur 98 derajat bujur timur. Nah, ini adalah lokasi OIF UMSU. Jadi OIF UMSU berada di lantai 7 gedung Pascasarjana. Disinilah terdapat ruangan-ruangan untuk mengamati benda-benda langit ataupun ruangan-ruangan instrumen lainnya. Nah, sejarahnya OIF didirikan tahun 2014 berdasarkan SK Rektor UMSU Dr. Agusani. Nah, sebelum diresmikan, jadi OIF UMSU juga sudah mengamati dan diskusi ketika itu, karena memang selesai dari pelatihan yang dibina oleh Dr. Arwin, membuat sebuah observatorium. Saat itu belum ada gedung seperti saat sekarang. Jadi aktivitas kita masih seperti diskusi rutin, kemudian mengamati benda-benda langit, bahkan untuk menggunakan teleskop sendiri ketika pada saat itu belum pada mahir dan juga ada yang salah-salah seperti itu. Namun itulah semangat yang terus dibangun oleh sebuah tim. Jadi kalau Pak Arwin menyebutnya ini adalah generasi as-sabiqunal awwalun ataupun generasi pertama, karena memang kami dari nol belajar ilmu falak, hanya sedikit yang latar belakangnya ilmu falak, jadi diskusinya masih di ruangan, kemudian sesekali observasi benda langit. Nah, ini adalah foto yang pertama. Ini saya ingat betul, ini adalah foto ketika mengamati hilal pertama kali. Jadi dalam sejarah hidup saya juga baru pertama kali melihat hilal itu pada tahun 2014. Jadi ini ekspresi yang natural, karena memang kami sangat kagum ketika itu, sangat semangat ketika itu, dan mengamatinya ini di hari kedua, karena di hari pertama sudah sangat sulit mengamati dengan mata secara langsung. Jadi kami mengagendakan di hari kedua agar bisa mengamati. Nah, ketika ada seseorang yang dapat melihat hilal dan ada sebagian yang tidak, nah itulah yang menjadi semangat kami ketika itu. Nah, kebersamaan ini dan semangat ini terus kami menjalin. Jadi ini adalah beberapa bangunan OIF yang belum jadi. Nah, jadi masih kerangka-kerangka, tetapi diskusi dan pengamatan sudah kami lakukan. Jadi sebelum ada bangunan pun kami sudah aktif melakukan diskusi. Kemudian pada tahun 2015 diresmikan oleh MTT PP Muhammadiyah, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Samsul Anwar MA di OIF UMSU. Nah, ketika ini dihadiri tokoh-tokoh
seperti dari MUI Sumatera Utara dan juga tokoh-tokoh lain yang hadir di OIF UMSU. Dan pada tahun 2015 juga kita mengadakan Astronomy Day. Nah, dari sinilah mulai OIF UMSU dikenal oleh masyarakat. Karena apa? Karena ketika Astronomy Day kami mengundang sekolah-sekolah ataupun warga sekitar untuk dapat hadir di acara Astronomy Day tersebut. Nah, dari situlah banyak masyarakat yang mengenal OIF UMSU, dijelaskan bagaimana tentang tata surya tersebut. Dan karena awalnya OIF UMSU hanya direncanakan hanya sebagai laboratorium saja, tetapi karena banyaknya antusias daripada masyarakat, maka OIF UMSU juga menerima kunjungan. Kemudian pada tahun 2016, OIF UMSU diresmikan kembali oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, ini di Yogyakarta pada saat Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan. Nah, jadi ditandai dengan penandatanganan prasasti 2016. Namun yang menjadi hari menjadi OIF UMSU itu pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 30 Maret. Jadi baru saja OIF UMSU berulang tahun milad ke-6. Jadi pada tanggal 30 Maret semalam. Kemudian ketika tahun 2017 kita sudah mengadakan kunjungan-kunjungan ataupun menerima kunjungan dan melakukan pengukuran arah kiblat. Kemudian pada tahun 2017 hingga 2021, nah dari sinilah mulai OIF UMSU merancang program-program ke depan. Karena memang dari tahun 2014 hingga 2016 itu belum terpola ataupun belum terprogram secara matang, hanya secara bersama-sama melakukan kegiatan tersebut. Tetapi pada tahun 2017 hingga 2021 sudah dilakukan divisi-divisi, bagian-bagian bagi tim OIF itu sendiri. Yang pertama yaitu ada bagian planetarium. Nah, ini tugasnya yaitu menerima kunjungan, melayani kunjungan baik dari kunjungan reguler dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan juga kunjungan istimewa dari pihak universitas. Dan juga ada toko OIF UMSU, ini melayani pembelian termasuk pembelian buku, souvenir, dan sebagainya, mengelola toko. Kemudian kita juga ada perpustakaan OIF UMSU, ini terdiri dari buku-buku ilmu falak baik dari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, mudah-mudahan koleksi perpustakaan OIF UMSU ini terus ditingkatkan karena memang sejauh ini alhamdulillah lumayan lengkap dan kita terus meningkatkan koleksi perpustakaan ilmu falak. Dan targetnya mungkin nanti mudah-mudahan bisa terlengkap se-Asia. Amin, mudah-mudahan ke depan seperti itu. Kemudian juga bidang planetarium membidangi bidang publikasi di media sosial dan website. Karena OIF UMSU juga dikenal oleh masyarakat pada awalnya juga memang dari media sosial. Karena banyaknya publikasi di media sosial dan banyak yang melihat, maka antusias untuk datang ke OIF UMSU. Kemudian bidang yang kedua yaitu penelitian, yaitu seperti observasi benda langit, membuat artikel, kemudian pendataan, mengolah data, perawatan alat, kemudian membuat alat baru. Nah, ini mungkin nanti ada spesifikasi khusus yang dijelaskan oleh teman saya. Ini sekedar informasi, divisi, dan kegiatan yang dilakukan oleh OIF UMSU. Dan juga ada kegiatan kolektif yang sering dilakukan secara bersama-sama. Seperti OIF UMSU memiliki sebuah majalah observatoria yang terbit rutin setiap 2 bulan sekali. Dan juga ada jurnal Al-Marsot Sinta 3. Kemudian kita juga menerbitkan kalender setiap tahunnya, baik kalender Hijriah, astronomi, jadwal imsakiyah, dan sebagainya. Ada juga buku ensiklopedia OIF. Nah, buku ini menjelaskan tentang OIF UMSU. Buku Almanak OIF UMSU ini berisikan tabel-tabel waktu sholat, kemudian awal bulan, dan sebagainya. Dan juga kegiatan lain seperti menulis di website, kemudian membuat artikel ilmiah, kemudian panitia acara internal publik seperti momen-momen astronomi, Rosdul Kiblat, Astronomy Day, dan sebagainya. Ini biasanya dilakukan secara bersama-sama oleh tim OIF UMSU. Dan juga OIF UMSU saat ini bekerja sama dengan 2 pesantren. Jadi salah satu kegiatan lain yaitu OIF UMSU mengajar di pesantren
ada 2 buah pesantren yang menjadi binaan dari OIF UMSU. Kemudian ada mengelola media sosial OIF, kemudian pengukuran arah kiblat, dan juga berbagai pengajian ataupun seminar pelatihan yang diadakan oleh OIF UMSU maupun yang diundang oleh pihak luar, dan pelatihan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, itulah secara sekilas divisi dan kegiatan yang dilakukan oleh OIF UMSU. Nah, ini adalah gambaran OIF UMSU. Ini kubah Ahmad Dahlan II. Jadi OIF UMSU memiliki beberapa kubah astronomi yang di dalamnya terdapat teleskop dan juga mounting dan seperangkat alat astronomi lainnya. Dan juga yang ini adalah kubah Ahmad Dahlan yang pertama. Nah, ini juga khusus lebih untuk mengamati hilal, sedangkan yang di atas ini lebih mengamati galaksi Bima Sakti. Nah, jadi nanti juga mungkin ketika sesi turnya nanti bisa diperlihatkan secara real kubah tersebut. Kemudian ada yang bernama sliding roof. Sliding roof ini lebih difungsikan untuk kunjungan publik. Jadi ketika kunjungan publik dari tingkat sekolah ini ingin mengamati matahari secara langsung, maka dipersilahkan hanya khusus untuk di bagian sliding roof saja. Jadi ini teleskop ini lebih dikhususkan untuk kunjungan publik yang datang ke OIF UMSU. Sedangkan 2 ini lebih khusus untuk ke penelitian OIF UMSU. Dan ini adalah ruangan instrumen di mana para kunjungan dijelaskan berbagai alat-alat astronomi. Ya, mungkin nanti dijelaskan juga secara virtual. Dan juga kita ada yang bernama planetarium. Planetarium kita masih flat, masih datar. Jadi di sini juga muat dari 20 sampai 40 orang yang dijelaskan berbagai simulasi alam semesta. Nah, itu beberapa gambaran dari OIF UMSU. Nah, secara umum kelengkapan dan sarana yang dimiliki oleh OIF UMSU, yang pertama itu terdiri dari gedung. Gedung ini include dengan gedung pasca sarjana UMSU karena memang OIF UMSU berada di lantai 7-nya. Kemudian kubah, terdapat 2 kubah Ahmad Dahlan, sliding roof yang tadi, ada ruangan kepala, ada ruangan kantor, ada perpustakaan, ada ruangan instrumen astronomi untuk meletakkan alat-alat astronomi, dan juga kita memiliki bengkel ini untuk membuat produk-produk astronomi baru. Kemudian ada taman. Taman ini seperti yang kita lihat di sini bisa tempat foto-foto. Kemudian ada juga berbagai alat-alat astronomi yang bersifat outdoor. Kemudian juga ada anjungan dan ada planetarium. Dan juga OIF UMSU memiliki berbagai instrumen astronomi. Instrumen astronomi yang dimiliki oleh OIF UMSU terdiri dari ratusan alat yang terbagi menjadi 5 bagian jika dipisahkan. Yang pertama ada instrumen klasik, ini seperti Rubu Al-Mujayyab, ada jam bencet, ada mizwala, kemudian ada instrumen modern, nanti yang mungkin bisa kita lihat juga di tayangan video profil OIF UMSU yang akan diputarkan. Kemudian ada instrumen outdoor, ini berada di luar ruangan, berada di taman. Kemudian ada instrumen pendukung, ini seperti globe, seperti roll, peta bintang, dan sebagainya. Dan juga ada instrumen pelengkap ataupun aksesoris seperti gantungan kunci. Nah, ini yang menjadi souvenir ketika kunjungan di OIF UMSU. Nah, jadi secara umum program OIF UMSU antara lain yaitu seperti pengabdian, penelitian, pelatihan, dan edukasi informasi kepada masyarakat. Karena OIF UMSU juga melakukan pengabdian baik di sekitar lingkungan pasca maupun di luar kota. Dan juga ada penelitian seperti waktu subuh dan juga benda-benda langit lainnya, dan juga ada pelatihan-pelatihan seperti pelatihan OSN, pelatihan hisab ruqyat yang datang ke OIF UMSU. Dan program ke depan OIF UMSU juga saat ini sedang mengajukan borang Prodi Ilmu Falak UMSU. Jadi kami mohon doa juga dan belajar juga dari Prodi Win Alauddin Makassar terkait dengan Prodi Ilmu Falak UMSU, dan juga program ke depan yaitu pembangunan pusat peradaban di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
karena memang lokasi OIF UMSU itu berada di pusat kota Medan, sehingga banyaknya polusi cahaya dan sulit mengamati benda-benda langit. Nah, kita seringkali terkendala ketika mengamati hilal ataupun benda-benda langit karena memang polusi cahaya kota Medan itu sudah sangat tinggi. Nah, ke depan rencana akan dibangun sebuah observatorium yang berada di Barus. Lokasi ini dipilih karena memang polusi cahayanya di sana cukup rendah dan beberapa kali hasil observasi OIF UMSU juga berasal dari sana. Nah, saat ini kebetulan Pak Dr. Arwin juga lagi berangkat ke sana survei untuk lokasi Barus ini. Karena ini juga sudah ada lampu hijau dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, jadi sudah dibebaskan lahannya. Dan ini mohon doa juga, mudah-mudahan dapat segera terbangun lokasi observatorium di Barus Tapanuli Tengah. Nah, mungkin saat nanti bisa berkunjung baik ke OIF UMSU-nya maupun yang berada di Barus, karena Barus ini dikenal dengan nilai sejarahnya sebagai titik nol peradaban umat Islam di Indonesia yang dahulu juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, mungkin itu dari saya sekedar perkenalan dan juga sejarah dari awal, karena saya juga dari awal sebelum diresmikan OIF UMSU sudah bersama Dr. Arwin. Jadi sama-sama, karena memang di OIF UMSU ini tim OIF UMSU-nya juga beberapa kali mengalami perubahan, karena juga ketika tim OIF UMSU yang awal itu ada yang masih berstatus mahasiswa, kemudian juga beralih ada yang sudah selesai dan sedang ada yang melanjutkan. Jadi berganti terus. Tapi alhamdulillah regenerasinya terus berjalan. Mudah-mudahan OIF UMSU dapat terus memberikan informasi, edukasi, kemudian kepada masyarakat khususnya di Sumatera Utara maupun di Indonesia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan sangat senang bisa bertemu kawan-kawan di UIN Alauddin Makassar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi bagi kita untuk terus memajukan ilmu falak di Indonesia. Nah, selanjutnya ini akan beralih ke teman saya. Tapi sebelum itu saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan oleh Ketua Jurusan Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar, Dr. Fatmawati MAG. Dengan ini dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebuah kesyukuran yang patut sekali kita syukuri hari ini adalah karena Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melakukan silaturahim, meskipun itu masih melalui virtual, tapi sekaligus ini membuka mata kita sungguhnya bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah kerja-kerja produktif dan kerja-kerja kreatif dari anak-anak bangsa, yang tentu saya sangat bersyukurnya hari ini karena yang memfasilitasi awal dan memberikan ide ini adalah dosen pemandu mata kuliahnya, yaitu Bapak Andi Muhammad Ahyar ya. Jadi terima kasih terus pada Adinda ini karena telah membuka ruang-ruang untuk lebih banyak membangun relasi dengan kawan-kawan yang punya perhatian yang besar untuk perkembangan ilmu falak ke depan. Yang kedua mungkin saya sekilas melihat apa yang dipaparkan oleh kawan dari OIF UMSU ini, saya satu kata yang saya berikan salut dan atas kerja-kerja yang luar biasa ini. Meskipun sebelumnya saya ingin ucapkan selamat ulang tahun untuk OIF UMSU ya, yang ke-7 tahun, luar biasa. Kalau kami insya Allah bulan ini juga akan melaksanakan ulang tahun yang ke-5. Kami kalau kurang masih di bulan April, di 9 April 2016. Jadi adik 2 tahun lah dari OIF UMSU. Wajar lah kalau kami belajar dari OIF UMSU ya. Karena adik 2 tahun di bawahnya.
Luar biasa sekali saya lihat ya, apa yang disampaikan tadi yang dipaparkan secara sekilas oleh kawan dari OIP UNSU ini memberikan inspirasi yang luar biasa buat kami, dan tentu sebentar lebih asyik lagi ketika kita akan berjalan melihat bagaimana observatorium yang telah dibangun oleh OIP UNSU ini. Tentu harapan kami ke depan tidak hanya terhenti sampai di sini, tapi ini akan ada kerjasama lanjutan, MOU yang mungkin akan lebih memperkuat jaringan kita dan mungkin akan lebih menggairahkan dan sekaligus memberikan girah kepada anak kita. Terus terang kendala kita saat ini adalah sosialisasi program studi ilmu falak itu sendiri, karena masyarakat kita ini kan lebih banyak mereka berorientasi pada kerja-kerja. Jadi mereka tuh mikirnya ketika mereka masuk program studi ilmu falak mau jadi apa mereka. Nah, kalau OIP UNSU hadir seperti ini kan membuka mata mereka. Falak itu bukan ilmu sembarangan, dia ilmu tertua. Dia ilmu tua yang kemudian yang harus terus dikembangkan, ilmu kelasnya harus dikembangkan. Itu ya yang saya pahami dari kehadiran OIP UNSU, apalagi dengan rencana program studinya. Oh, jadi selama ini memang belum ada program studinya ya? Iya, belum, Bu. Oh ya, luar biasa. Belum ada program studi sudah gerak di bidangnya. Apalagi kalau sudah ada program studi berarti semakin ada penguatan lagi kan? Ya, luar biasa ini. Jadi kami bersyukur dan sangat tentu merespon sekali kalau sesegera mungkin program studi ilmu falak ini hadir di OIP UNSU. Berarti sudah ada 6 nanti ya kan, kalau OIP UNSU hadir dengan program studi ilmu falaknya. UNSU hadir dengan program studi ilmu falak, itu berarti sudah 6 program studi ilmu falak yang ada di Indonesia. Sekali lagi ini juga yang memberikan motivasi kami untuk senantiasa melakukan kerja-kerja kreatif bagaimana membangun seperti yang ditampilkan oleh OIP UNSU, tetapi tentu masih sangat kendala-kendala dana bagi kami. Semangat dulu yang kita bangun seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan UNSU ketika tahun 2014 yang lalu kan. Berbekal semangat anak muda lalu kemudian dikembangkan terus. Tentu kehadiran ada juga dinda kita di sini Dr. Raswan Syarif. Jadi ada Andi Muhammad Ahyar ini ditambah Ibu Dr. Rahma Amir. Mereka adalah aset-aset kita semua ini. Aset-aset kita semua, dan tentu kehadiran kawan-kawan dari OIP UNSU juga aset besar buat Prodi Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar. Karena sekarang kan belajar tidak perlu bisa langsung, tidak mesti harus ke OIP UNSU lagi, tapi bisa lewat Zoom seperti ini, bisa online. Baik adik-adik semua dan Ibu Sekjur, Bapak Pemandu Mata Kuliah ya, Andi Muhammad Ahyar dan kawan-kawan dari OIP UNSU. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas respon yang luar biasa untuk kegiatan Falaktor via Zoom kali ini, yang memberikan kesempatan pada kami yang dari UIN Alauddin Makassar untuk masuk menyoroti dan menatap serta melihat serta mengamati semua yang ada di observatorium OIP UNSU ini. Mudah-mudahan ke depan apa yang kita lakukan ini akan berikan amunisi baru buat kami, dan ini juga akan kami sampaikan ke pimpinan. Loh, masa OIP UNSU bisa, masa UNSU bisa kita tidak bisa melakukan itu? Saya kira kita bisa selama kita punya kemauan yang besar untuk mengembangkan ilmu falak lebih baik lagi ke depan. Saya kira mungkin itu sedikit dari saya, karena saya penasaran pengen lihat langsung observatoriumnya. Terima kasih sekali lagi untuk kerja-kerja kreatif kawan-kawan semua. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Ketua Jurusan Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar. Sekarang kami langsung saja kami persilahkan kepada tim OIP UNSU untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu kunjungan virtual. Kepada tim OIP UNSU kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wika Maisari. Saya adalah salah satu tim planetarium dari OIP UNSU. Nah, biasanya ketika kunjungan,
Sayalah yang berada melayani kunjungan-kunjungan di OIF UMSU ini. Nah, langsung saja, biasanya untuk alur kunjungan sendiri, pertama-tama kita akan masuk ke dalam ruangan planetarium. Di ruangan planetarium itu, biasanya kita akan memutarkan video profil OIF UMSU. Tapi terlebih dahulu, izinkan saya di sini memutarkan video profilnya. Nah, berikut ini adalah markas OIF UMSU yang terletak di lantai 7 Gedung Kampus Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan berikut ini adalah ruang instrumen astronomi yang berada di OIF UMSU. Dan ini adalah bengkel falak astronomi yang ada di OIF UMSU, dan inilah produk-produk yang dihasilkan oleh tim OIF UMSU. Dan ini adalah hasil observasi benda-benda langit yang berhasil didapat oleh tim OIF UMSU. Dan ini adalah pengukuran arah kiblat ataupun kegiatan OIF UMSU, di mana OIF UMSU telah mengukur 86 masjid, pengakurasian arah kiblatnya. Berikut adalah kunjungan istimewa dari luar negeri yang hadir di OIF UMSU. Dan ini kunjungan dari dalam negeri. Nah, jadi OIF UMSU juga melakukan praktikum-praktikum baik ke mahasiswa maupun ke masyarakat umum. OIF UMSU juga menerima kunjungan-kunjungan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, serta masyarakat umum baik di dalam kota Medan maupun luar kota Medan. Dan yang telah berkunjung ke OIF UMSU itu sekitar 36.900 orang. Nah, sejak 2017, OIF UMSU telah menjadi salah satu titik hilal. Dan ini adalah MOU ataupun kerjasama OIF UMSU bersama sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi dan lembaga yang terkait. OIF UMSU juga telah menghakikan karya-karyanya. Dan ini adalah saat pemecahan 2 rekor muri yang dilakukan oleh tim OIF UMSU, yaitu pembuatan kacamata matahari terbanyak dan pembuatan kamera lubang jarum terbesar di Indonesia. Target OIF UMSU ke depan yaitu akan dibangunnya pusat peradaban di Baru Tapanuli Tengah. OIF UMSU memotret semesta demi iman dan peradaban.
Ya, itulah tadi sekilas tentang profil dari OIF UMSU. Selanjutnya, kita akan beralih untuk berjalan-jalan di planetarium OIF UMSU. Mana ini? Udah luar. Kok mati? Tadi hidup. Menjit kamera depan, menjit. Kamera depan kan? Biar aku nampak wajahku. Oh, gini kan maksudnya. Layarnya digini kan. Nah, dari sini kita sedang berada di ruang planetarium OIF UMSU. Biasanya para kunjungan akan masuk dari ruangan ini ketika dari pintu luarnya di sana ada pintu luarnya, kemudian masuk ke dalam ruangan planetarium. Jadi ruangan planetarium kita masih berbentuk flat, silahkan masuk ke dalam. Nah, ini adalah ruangan planetarium kita. Biasanya di sini kita akan memunculkan simulasi-simulasi ataupun penjelasan-penjelasan tentang alam semesta, kemudian film astronomi, dan biasanya juga kita menjelajah ke tempat-tempat baik yang belum pernah kita kunjungi melalui software-software yang dimiliki oleh OIF UMSU ini. Jadi seperti ini bangunan dari planetarium OIF UMSU. Nah, di sini juga dapat kita lihat ada ruangan operator. Jadi ini adalah ruangan operator di mana biasanya tim planetarium mengendalikan acaranya. Jadi kita dari sini mengendalikan semua alur kunjungan untuk pemutaran film, kemudian simulasi alam semesta, kemudian pemutaran profil juga dari sini. Jadi bentuk dari operatornya, ruangannya itu seperti ini. Nah, jelasnya seperti ini. Jadi di sini ada alat-alatnya untuk pengendaliannya. Biasanya selesai dari ruang planetarium, selesai pengunjung itu melihat-lihat atau mendengarkan simulasi, pengunjung itu beralih ke ruang yang ada di sebelah kiri saya. Nah, ini adalah ruangan instrumen astronomi yang dimiliki OIF UMSU. Nah, bisa dilihat ruangan instrumennya. Jadi di ruangan instrumen ini terdapat alat astronomi baik yang klasik dan juga modern. Di sini juga dapat dilihat produk-produk yang dihasilkan OIF UMSU seperti alat-alat astronomi. Kemudian ini buku-buku yang dihasilkan oleh tim OIF UMSU. Kemudian ini ada hasil benda-benda langit. Dan ada juga foto-foto kunjungan. Dan di sini inilah produk dari OIF UMSU yang dikerjakan di bengkel tadi. Jadi ada pinhole atau kamera lubang jarum yang telah memecahkan rekor muri pada tanggal 26 Desember tahun 2019. Dan ini adalah rekor murinya. Nah, kemudian ini ada kamera obscura. Ini juga buatan tim OIF UMSU. Kemudian ini ada roket air. Dan ini adalah teleskop-teleskop yang dihasilkan oleh tim OIF UMSU. Nah, di sini juga ada Mars Rover yang dibuat oleh tim OIF UMSU. Ada tiang keliling bumi. Nah, jadi ini alat-alat klasik hingga modern yang dihasilkan oleh tim OIF UMSU. Di sini juga ada alat-alat klasik seperti izundial, kemudian istiwa ini, horizontal sundial, ada jam istiwa, replika mizuala. Jadi banyak alat-alat klasik yang terletak di ruangan ini. Di sini juga ada teleskop-teleskop
yang biasa digunakan untuk melakukan observasi. Dapat terlihat? Nah, di sini juga sebelah sini ada astrolab, kemudian teodolit, dan beberapa teleskop-teleskop milik OI Fungsu juga. Di sini juga ada peta bintang sebagai acuan tim OI Fungsu ketika melakukan pengamatan. Kita bisa menggunakan peta bintang ini untuk melihat bintang apa yang akan terlihat nanti malam. Nah, setelah selesai di ruang alat, biasanya kita menjelaskan alat-alat kepada pengunjung. Setelah selesai menjelaskan alat-alat, pengunjung juga bisa melihat. Di sini ada hasil-hasil observasi. Setelah di ruang instrumen, kita beralih keluar ke halaman OI Fungsu. Nah, jadi di halaman OIF ini terlihat kubah. Ini kubah Ahmad Dahlan II yang telah diberitahu tadi. Jadi kubahnya ini ada di sebelah kanan saya, yang di dalamnya ada teleskop yang biasa digunakan untuk mengamati benda-benda langit. Kemudian di sana juga ada kubah Ahmad Dahlan I yang biasa digunakan untuk penentuan hilal. Jadi kita bisa melihatnya lebih dekat. Jadi di OI Fungsu ini terletak dua kubah. Ada dua kubah, yaitu kubah Ahmad Dahlan I dan kubah Ahmad Dahlan II. Yang satu biasa untuk menentukan hilal, dan yang satunya biasa untuk melihat benda-benda langit. Dan kemudian di halaman OI Fungsu juga terdapat alat-alat, seperti salah satunya ini adalah mizuala, yaitu jam matahari. Nah, ini adalah instrumen klasik penunjuk waktu. Kenapa diletak di luar? Karena kita menggunakan bayangan matahari untuk melihat instrumen ini. Nah, ini ada mizuala. Kemudian di sini ada namanya tiang rasdul kiblat. Ini juga menggunakan bayangan matahari untuk penggunaannya. Jadi tiang rasdul kiblat ini atau rasdul kiblat sendiri adalah peristiwa astronomi saat matahari berada di atas Ka'bah. Nah, ketika itu terjadi, arah terjadinya bayangan matahari terhadap suatu benda yang lurus, itulah arah kiblat kita. Dan momen ini terjadi itu pada tanggal 28 Mei dan 16 Juli. Jadi ketika pengamatan, tim OI Fungsu tinggal melihat arah bayangan yang dihasilkan oleh tali dan bandul dari tiang rasdul kiblat ini. Kemudian setelah kita melihat atau mendengarkan dari penjelasan alat-alat, biasanya kalau untuk tingkat TK, SD, dan SMP, anak-anak itu bermain di halaman ini menggunakan roket air. Jadi roket air buatan tim OI Fungsu itu digunakan untuk anak-anak bermain. Ketika mereka selesai mendengarkan penjelasan dari planetarium dan ruang instrumen, mereka juga akan bermain roket air. Dan di sini juga dapat terlihat toko OI Fungsu. Nah, jadi ini toko kita, di mana di toko kita ini menjual alat-alat astronomi dan juga buku-buku astronomi. Seperti teleskop kita ada jual, kemudian kompas kiblat, kemudian buku-buku falak. Ini adalah toko kami. Jadi ketika pengunjung juga setelah melakukan kunjungan bisa berbelanja di toko. Jadi ada cenderamata ketika melakukan kunjungan di sini. Sini juga ada aksesoris. Nah, kemudian kita juga bisa ke sliding roof yang biasa digunakan untuk kunjungan reguler. Nah, jadi kita ada kunjungan istimewa dan juga kunjungan reguler. Nah, tapi terlebih dahulu kita bisa ke atas, yaitu ke anjungan, di mana di anjungan ini juga ada alat-alat
klasik ataupun instrumen-instrumen. Oke, kita akan naik ke atas. Nah, kita sudah berada di atas dan di belakang sana terlihat kubah yang tadi. Nah, di atas ini ada lubang transit matahari. Jadi kemarin ketika pengamatan lubang transit matahari, tim OIF mengamati melalui lubang ini. Nah, jadi lubang ini diarahkan ke bawah untuk mengambil sinar matahari di atas kepala kita. Dan fenomena transit matahari ini terjadi kemarin pada tanggal 2. Suara. Enggak. Enggak, udah nyambung. Nah, kita sudah beralih ke sliding roof. Sliding roof yang ada di OIF UMSU. Nah, ini sliding roof-nya. Dan kita bisa melihat ada teleskop di dalamnya. Jadi ini yang biasa digunakan untuk kunjungan-kunjungan reguler. Jadi anak-anak sekolah itu naik ke atas untuk mengobservasi benda-benda langit secara langsung. Nah, ini juga ada segitiga, ikonnya OIF UMSU juga. Dan di sana juga bisa terlihat ada planet-planet, miniatur planet-planet ataupun miniatur tata surya kita. Para pengunjung juga bisa berkunjung di sini. Nah, seperti inilah kegiatan di OIF UMSU ketika kunjungan. Nah, di sebelah sini kita juga ada sandial jam matahari yang sudah disesuaikan dengan lintang kota Medan. Jadi kebanyakan instrumen yang ada di luar ini menggunakan bantuan cahaya matahari, sehingga untuk melakukan pengamatan sangat mudah. Oke, bisa kita lihat sekeliling dari OIF UMSU ini. Oke, kita bisa ke sana. Nah, ini ada pecahan juga. Ini ada ruangan planetnya kalau dilihat dari luar, dan ini ruang instrumennya. Dan yang sebelah sana itu kantor kita. Nah, mungkin ini saja dari kunjungan ataupun alur dari kunjungan di OIF UMSU. Mungkin bisa, jika Bapak Ibu ingin melihatnya secara langsung, bisa berkunjung kemari, dan nanti bisa kami bawa berjalan-jalan keliling di OIF UMSU. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Adik Wika. Terima kasih. Terima kasih atas Suaranya Malia. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya yaitu seminar atau talk show dan tanya jawab
oleh tim peneliti OIF UMSU, oleh Bapak Abu Yazid Raisal, MPD. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini saya akan warahmatullahi menyampaikan tentang bidang penelitian di OIF UMSU. Mungkin saya langsung share screen aja. Dulu. Oke. Bisa dilihat PowerPoint-nya? Sudah kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. saya akan menyampaikan kegiatan di bidang penelitian. Ya, saya itu berada di bidang penelitian. Apa aja kegiatan bidang penelitian? Ya, secara umum kegiatan penelitian itu ada 3. Di bidang ada 4 ya, kegiatan di bidang penelitian. Yang pertama itu observasi benda langit. Yang kedua membuat artikel ilmiah. Yang selanjutnya itu melakukan perawatan alat. Yang keempat membuat produk astronomi. Mungkin tadi sekilas sudah dijelaskan oleh Saudara Dayat. Ini kegiatannya, mungkin kita akan masuk aja langsung, kita banyakkan gambar aja, gak usah terlalu banyak. Nah, ini observasi benda langit. Jadi kalau di bidang penelitian itu kita melakukan pengamatan benda-benda langit. Nah, pengamatan benda langitnya apa ya? Seperti bintang, planet, bulan, galaksi, nebula, ya itu yang kita lakukan di bidang penelitian. Nah, ini ada beberapa teleskop yang kita gunakan. Nah, kalau tadi kita sudah melihat kubah, tadi kan ada kunjungan kita melihat kubah Ahmad Dahlan. Nah, di sini yang kubah Ahmad Dahlan 2 yang ini merupakan teleskop yang terbesar di OIF UMSU. Ini ada di kubah Ahmad Dahlan 2. Jadi kalau yang kita pakai teleskop ini hanya digunakan untuk mengamati benda-benda langit yang dalam, deep sky. Jadi seperti nebula, galaksi. Jadi kalau melihat bulan, ini tidak digunakan untuk melihat bulan karena tampilan bulan itu tidak bisa melihat bulan seutuhnya gitu. Jadi teleskop ini besar perbesarannya, jadi kalau melihat bulan tidak bisa utuh. Nah, selanjutnya yang ini teleskop ini yang ada di kubah 1 tadi, yang khusus digunakan untuk mengamati bulan. Ini kalau yang teleskop yang ini digunakan hanya untuk mengamati hilal bulan, ya, itu dipakai teleskop yang ini. Ini dilakukannya di kubah 2. Nah, kalau ini ada teleskop juga yang lain. Nah, untuk mengamati benda langit, ya karena kita berada di Kota Medan, jadi untuk mengamati benda langit itu sangat susah. Karena polusi cahayanya itu sudah tinggi. Jadi kalau kita melakukan pengamatan di Kota Medan, di markas OIF, itu hanya bisa mengamati benda-benda langit yang terang, ya seperti planet dan bulan. Jadi sementara kalau untuk yang lain, itu kita sulit. Biasanya kita mengamati di luar OIF seperti di gunung, di pantai, ya pokoknya di tempat yang jauh dari polusi cahaya. Nah, seperti ini contohnya nih gambar kami mengamati di Barus, di pinggir pantai. Ini biasanya kalau di Barus kita melakukan pengamatan untuk mengamati hilal awal bulan. Kita lakukan di OIF, juga kita lakukan di Barus kayak gitu. Nah, ini juga berada di pantai, ada juga yang di gunung. Nah, apa aja yang sudah dihasilkan? Ya, mungkin tadi sebagian sudah ada yang dilihat di waktu kunjungan, apa benda-benda yang sudah kita dapatkan ya, seperti yang ini yang sudah kita amati itu kita dokumentasikan. Yang pertama itu hilal, ya tentu saja pokoknya kita setiap awal bulan kita rutin untuk mengamati hilal hari pertama, hari kedua, juga hilal untuk hilal hari tua gitu. Yang hilal akhir juga kita lakukan pengamatan, kita dokumentasikan setiap bulan rutin. Jadi rutin, nanti mau puasa juga kita lakukan pengamatannya. Mau lebaran nanti awal bulan Syawal juga kita melakukan pengamatan.
Nah, ini juga kita lakukan pengamatannya, pengamatan gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari juga kita melakukan pengamatan di OIP UMSU. Nah, ini juga ada. Ini galaksi Bima Sakti, mungkin kalau sudah ada yang pernah lihat, kalau belum mungkin ini salah satunya, karena di internet juga banyak. Ini kami dapatkan di Barus, karena memang kalau di Barus langitnya itu memang lebih baik daripada di Medan. Jadi benda langit yang bisa kita lihat itu lebih banyak daripada benda langit yang kita lihat dari Medan. Nah, ini selanjutnya ada rasi-rasi bintang. Ini kalau namanya rasi bintang terus, biasanya ini untuk menjadi penunjuk arah. Jadi dia ini menunjukkan arah selatan. Ini ada 4 bintang utama kalau di rasi bintang Crux. Nah, kita atau biasa dibilang nih rasi bintang salib selatan karena seperti salib. Jadi arah selatannya nih kalau dari bintang yang agak sedikit kuning ini tarik garis lurus, nah itu bisa mengarah ke selatan gitu. Jadi petunjuk arah. Selanjutnya ini komet Neowise. Ini yang ke beberapa bulan yang lalu komet ini muncul mendekati matahari, jadi bisa diamatin. Jadi ini juga dapatnya di Barus, ini pada bulan Juli, komet Neowise. Kami dapatnya waktu di Barus. Ini juga planet, ini planet Saturnus, ini dapatkannya dari OIP, ini hasil dokumentasi dari OIP. Nah, ini selanjutnya ini fase-fase bulan. Ini kami melakukan pengamatan bulan selama kita ambil fase-fasenya, jadi tidak satu bulan penuh. Jadi karena kadang cuaca juga tidak mendukung, jadi ini beberapa bulan koleksinya. Jadi ini utuh satu, kira-kira kalau bulan selama 1 bulan itu fase-fasenya seperti ini. Jadi kalau kita lihat setiap malam kan pas bulan itu tidak selalu bulat kelihatannya, tidak selalu bulat. Ya, kadang ada sabitnya, kadang ada cembungnya gitu. Ini yang dilakukan untuk observasi. Yang selanjutnya itu membuat artikel ilmiah. Nah, dari OIP UMSU juga sudah beberapa kali membuat artikel ilmiah, itu diterbitkan di jurnal proceeding, di buku book chapter ya, seperti itu. Ini beberapa hasil karya dari OIP UMSU, tulisannya, artikel ilmiah, ini ada di jurnalnya, baik dari Sinta maupun Scopus. Sinta 2, 3, 4, ada Scopus juga. Jadi kita juga sudah sedang mempublikasikan, jadi kita sudah ada beberapa artikel kita yang sudah kita masukkan ke jurnal, tinggal menunggu keluarnya gitu. Ini aja beberapa, ada lagi selebihnya. Dan juga kita di OIP ini memiliki jurnal sendiri yang namanya Al-Marsad. Mungkin tadi sudah sedikit dikenalkan ya. Al-Marsad ini jurnal yang dimiliki OIP UMSU. Saat ini dia sudah terakreditasi Sinta 3. Nah, jadi kita sedang melakukan reakreditasi, jadi diusahakan mudah-mudahan akreditasinya naik menjadi Sinta 2. Jadi kalau mungkin mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang punya artikel ilmiah bisa dikirimkan ke jurnal kami, nanti bisa kita terbitkan seperti itu. Jadi mungkin kalau juga di kampus Bapak Ibu ada jurnalnya, mungkin bisa nanti kami terbitkan artikel kami di jurnal Bapak Ibu. Jadi kita jadi gantian gitu. Ada kerjasama, kita saling bertukar artikel, bertukar tulisan ilmiah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu melakukan perawatan alat. Jadi karena alat di OIP ini banyak, jadi untuk melakukan menjaga kesehatan dari alat-alat, jadi kita lakukan perawatan, bersihkan, diminyakin, seperti itu. Ini yang tadi seperti dijelaskan ada ratusan dari alat, ratusan instrumen yang dimiliki OIP UMSU, dari teleskop, alat klasik, yang modern, seperti itu. Nah, selanjutnya kegiatannya itu membuat produk astronomi. Nah, ini beberapa produk yang telah kita buat sendiri, ya, seperti ini kamera lubang jarum.
Kamera lubang jarum kita buat ada yang dari kayu, ada dari karton. Juga kemarin kita waktu gerhana matahari tahun 2019, kita membuat kamera lubang jarum terbesar di Indonesia. Ini ukurannya 15 meter kali 7,5 meter dan tinggi sekitar 2 meter. 2,7 meter kalau tidak salah. Nah, ini dia juga didaftarkan di MURI sebagai kamera lubang jarum terbesar. Ini bisa kita lihat nih bagian bawahnya. Jadi dia menghadap ke gerhana itu. Selanjutnya ini ada kamera obscura. Kamera obscura ini merupakan ya kakek moyang lah. Bakal kamera modern gitu. Awal mula kamera modern ya seperti ini. Jadi kamera obscura. Juga ini ada namanya tiang keliling bumi ya. Jadi kalau tiang keliling bumi ini kita gunakan untuk mengukur keliling bumi. Mengikuti prinsip yang dilakukan oleh Eratosthenes sekitar 2000 tahun yang lalu. Dia mengukur keliling bumi menggunakan bayangan matahari. Bayangan matahari pada saat fenomena hari tanpa bayangan. Juga kita kemarin melakukan pengukuran keliling bumi dengan memanfaatkan fenomena hari tanpa bayangan di Maluku. Jadi setelah kita ukur menggunakan ini, kita mendapatkan hasil itu keliling bumi sebesar 38.000 km. Jadi kalau di pengukuran yang modern, keliling bumi itu mempunyai hasil 40.000 km. Jadi kita menggunakan ini kemarin, hasilnya 38.000. Jadi hanya selisih 2.000 km. Atau sekitar 2% atau 1% gitu. Selisihnya dari yang apa? Dari yang teori. Nah, ini juga ada teleskop handmade kita yang buatan sendiri menggunakan lensa fotokopi. Juga ada tripodnya kita buat dari kayu. Nah, ini teleskopnya. Selanjutnya ini papan rasi bintang. Jadi ini digunakan untuk anak usia dini mengenalkan astronomi sejak dini. Juga ada ini ayunan matematis. Ayunan matematis ini digunakan untuk mengukur gravitasi bumi. Nilai gravitasi bumi digunakan pakai ayunan matematis ini. Nah, selanjutnya ini tadi ini rover Mars, karena kemarin lagi heboh pendaratan rover di Mars preference. Nah, jadi kita membuat ini teori apa? Prototip, prototipe dari rovers ini. Nah, kalau tadi kegiatan utamanya, sementara yang ini pelatihan, ini opsional. Jadi kalau ada yang meminta pelatihan, ya kita lakukan pelatihan. Ini kemarin ada dari Ulil Albab, dari lembaga Ulil Albab itu meminta kami untuk melakukan pelatihan. Ya kami melakukan pelatihan itu pembuatan teleskop dan melakukan pembuatan pelatihan pembuatan kamera lubang jarum. Juga kami ada sering beberapa kali melakukan pelatihan OSN. Jadi ada sekolah yang ketika mengikuti Olimpiade astronomi, jadi kami melakukan bimbingan, pembinaan terhadap siswa yang mengikuti Olimpiade. Ya, mungkin itu saja dari bidang penelitian. Nanti lebih dan kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan ditanyakan. Ya, mungkin itu saja. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sebelum melangkah ke sesi tanya jawab antar mahasiswa dan tim OIP UNSU, kami mempersilahkan kepada Ibu Dr. Rahma Amir MAG sebagai Sekretaris Ketua Jurusan Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan ini kami persilahkan. Sembarang saja kan respon saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
setelah kita menjelajahi observatorium UMSU ya, alhamdulillah itu satu kebanggaan juga bagi kita bahwasanya sudah menjelajah ya, dalam arti untuk menambah wawasan pengetahuan kita tentang alat-alat atau benda-benda astronomi sehingga bisa melahirkan ide-ide cemerlang, menambah inovatif pemikiran-pemikiran anak kita para mahasiswa antara kedua perguruan tinggi. Ini adalah satu kebanggaan bagi kami, insya Allah pada kesempatan-kesempatan lainnya kita saling mengunjungi, dalam arti kami banyak belajar nantinya dari OIT UMSU untuk peningkatan daripada pengetahuan tentang ilmu falak secara khusus dan secara umum tentang ilmu astronomi. Alhamdulillah pada kesempatan ini pula kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Kedepannya kita tentunya ingin lebih meningkatkan dalam tahap yang lebih besar, yaitu mungkin kita akan melakukan kerjasama terus pentahapan untuk bertukar pengetahuan dalam arti bapak-bapak atau adik-adik yang ada di UMSU bisa mengajarkan kepada kami, anak-anak kami yang ada di UIN Alauddin Makassar. Selanjutnya tiada kata yang kami ucapkan adalah terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, dan juga secara khusus kepada Bapak Andi Muhammad Ahyar yang telah menjalin hubungan ya, yang mengeratkan hubungan kedua perguruan tinggi ini. Terima kasih pada pihak-pihak OIT UMSU. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kami mempersilahkan Ayahanda Dr. Muhammad Rasyan Syarif MSI untuk memberikan sepatah dua kata. Dengan ini kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil haqqal hamdi wa syukrillahil haqqa syukri wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sebuah kesyukuran yang luar biasa pada pagi menjelang siang ini kami bisa menyaksikan secara langsung kunjungan atau tur virtual yang diadakan oleh Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini juga berkat dari hasil komunikasi dari sahabat saya, Bapak Andi Muhammad Ahyar, yang memberikan kesempatan pada siang ini bisa terjalin dan bisa terlaksana pada pagi menjelang siang ini. Ini sebuah luar biasa. Kami sangat bersyukur. Ini ide-ide yang pertama kali saya pikir ada tur virtual. Wah, ini luar biasa ya pagi hari ini. Kemudian saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada tim super tim ya. Saya melihat super tim yang ada di Observatorium Ilmu Falak ini tidak main-main, sebuah karya luar biasa yang ada di ujung dari Indonesia di Sumatera Utara. Nah, ini saya melihat super tim. Artinya super tim semuanya Superman. Ya, Superman tidak hanya sendiri, tapi ternyata semuanya menjadi Superman, Superwoman yang ada dari tim-tim yang ada di Observatorium Ilmu Falak. Yang saya pahami waktu saya mengenal OIF UMSU itu saya mendengar dan melihat langsung dan berinteraksi langsung dengan
Ustadz Dr. Arwin ya. Kemudian saya juga banyak berkomunikasi dengan siapa yang sementara lanjut S2, siapa ini? Tahun. Ya, Marataun. Ya. Iya. Iya, ada juga kemarin yang melayani kami yang di pelayanan untuk pengadaan buku perempuan waktu itu. Ya, luar biasa. Saya melihat tadi di kunjungan virtual ini sepertinya memang Jogja itu pindah sekarang di OIF UMSU ini. Apa maksud saya, planetariumnya, galeri antariksanya Pak Mutoha, ini semua sekarang ada di OIF UMSU. Nah, bahkan kita bisa mengatakan bahwa planetarium ilmu falak khusus untuk observatorium ilmu falak itu memang mercusuarnya sekarang ada di UMSU. Nah, ini kami jauh sekali tertinggal di UIN Alauddin Makassar. Dan kami memang harus banyak belajar. Dan memang kami sebelum pandemik itu kami sudah memang selalu merencanakan untuk kunjungan di OIF UMSU. Karena memang OIF UMSU ini, ya host mungkin tolong diatur yang suara yang ini masuk. Nah, OIF UMSU ini memang kami pernah mengadakan sebuah rencana untuk kunjungan, tapi karena ini pandemik, akhirnya dan memang agak sulit juga kami dari Makassar untuk ke Sumatera Utara karena memang kami harus naik pesawat 2 kali. Nah, ini yang membuat kami dan saya tidak pernah sulit untuk membawa mahasiswa kalau ini pasca pandemi ini sulit membawa mahasiswa ke OIF UMSU karena kita harus ke Jakarta dulu baru ke Medan. Nah, ini saya belum tercapai cita-cita saya ini sampai ke OIF UMSU. Walaupun kemarin Pak Dekan kami sama Ibu Wakil Dekan 1, Ketua Prodi Ilmu Falak sebelumnya yang adalah Dr. Haji Rahmatia sama Pak Dr. Saleh Ridwan itu pernah langsung berkunjung di OIF UMSU yang waktu itu kebetulan ada kegiatan konsorsium pada waktu itu dan Pak Arwin, Ustadz Arwin yang mendampingi langsung dan ini menjadi cita-cita besar saya juga semoga di pasca pandemik saya bisa langsung juga berkunjung ini di OIF UMSU dan kalau perlu bawa tim bagusnya ya, bawa mahasiswa. Ini tadi Mbak Wika luar biasa. Saya sangat terinspirasi dari tadi dengan kunjungan virtual ini. Saya merasa jiwa saya sudah ada di Medan ketika beberapa tim yang menjelaskan terkait masalah karya-karya yang luar biasa. Kenapa saya katakan menjadi mercusuar? Selain memiliki alat yang sangat komprehensif, sangat lengkap, saya dulu banyak belajar di Pak Mutoha. Saya pikir di OIF UMSU ini saya satu guru ini dengan Pak Arwin. Kami sering melihat dengan jumlah teleskop yang banyak dan ternyata itu tidak ada apa-apanya. Sekarang ada semua di OIF UMSU. Ini luar biasa berkat kerja kerasnya. Ini kerja keras, karya yang luar biasa, yang perlu memang diapresiasi. Dan insya Allah suatu saat nanti kami mohon doanya, semoga kelak kami bisa berkunjung langsung di Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan saya juga mendengar kabar mulai sekarang juga di Universitas Muhammadiyah Makassar, di lantai berapa ya, 16 apa lantai berapa itu, dia juga mulai sekarang mulai tertarik juga belajar dari OIF UMSU itu membuat planetarium, membuat anjungan di atas Iqra, menara Iqra-nya itu sudah mulai menyiapkan beberapa teleskop seperti itu. Kemudian ini yang menjadi catatan saya, ini saya harus banyak belajar dari OIF UMSU itu bagaimana manajemen pengelolaan alatnya. Ini saya lihat banyak alat yang ada. Kemudian ini tidak memakan biaya yang sedikit. Nah, perawatan alat ini yang kami memiliki laboratorium. Nah, yang susah itu perawatan alat juga perawatannya. Ini bagaimana mungkin kami ingin berbagi sedikit kepada OIF UMSU bagaimana supaya alat ini tetap baik saya digunakan. Jadi bukan setelah dipakai dibiarkan begitu saja. Ini yang biasa merusak. Jadi memang kita juga butuh SDM
ya SDM yang baik. Tadi sempat dijelaskan ada tadi diminyak-minyaki apa yang tadi yang disampaikan tadi ke anunya tim yang menjelaskan. Kemudian saya juga ingin meminta penjelasan sedikit bagaimana kira-kira ini bisa memberikan kami tips yang ada di Makassar ini merekrut tenaga observatorium. Apakah memang semua yang tenaga di OIF UMSU itu background keilmuannya dari fisika, apakah dari mungkin pendidikan agama Islam yang di Fakultas Pendidikan Islam atau seperti apa? Karena kenapa? Ini yang menjadi menarik ya. Ya, saya melihat super team bukan cuma satu orang yang hebat di OIF UMSU, tapi ada semuanya super team, Superman dan super woman yang menjadi super team. Pengabdiannya luar biasa, penelitiannya tidak diragukan lagi. Ada juga terbitannya Sinta 3, kemudian pengadaan alatnya, kemudian fasilitas-fasilitasnya yang sungguh luar biasa seperti itu. Jadi mohon mungkin jika berkenan bagaimana kira-kira menciptakan tim-tim yang hebat handal ini. Karena saya yakin dan percaya tidak semudah membelikan telapak tangan ya menciptakan super tim seperti ini yang memiliki minat yang sama. Ya banyak orang minatnya hanya sebatas ya bahasa anunya ya panas-panas teh ayam begitu ya. Artinya hari ini mungkin bersemangat, hari ini termotivasi, ya besok ya hilang lagi. Ini saya lihat tenaga-tenaga muda yang luar biasa dari OIF UMSU. Kemudian selama pandemi ini bagaimana manajemennya? Apakah masih menerima kunjungan secara langsung atau seperti apa? Apakah memang sudah kunjungan virtual ini sudah memang beberapa kali diadakan? Nah, seperti itu. Karena saya juga melihat kemarin teman di IPNU di Jakarta, di Ancol, di Taman Mini Indonesia. Sekarang juga saya melihat dia sudah masuk di sekolah-sekolah dengan menjelaskan istilahnya galeri antariksanya di Taman Mini Indonesia itu dengan menggunakan virtual yang sama kita lakukan saat ini, yang sama Mbak Wika lakukan. Tapi saya melihat juga dia menggunakan pakai baju antariksa gitu. Itu juga menarik juga untuk menjadi pemikat kepada anak-anak ketika kita menjelaskan tadi menjelaskan tentang benda-benda langit atau menjelaskan dengan fasilitas, dia menggunakan baju astronot gitu, bukan baju APD ya, bedakan baju APD dengan baju astronot gitu. Nah, jangan dijadikan orang astronot sebagai tenaga medis. Ya, tapi kalau saya pikir juga ini mungkin hemat juga ya kalau kita pakai APD, agak murah daripada pakai baju astronot yang dibuat seperti itu. Terakhir mungkin itu yang tadi saya ingin tekankan, bagaimana mungkin bisa berbagi manajemen perekrutan tenaga observatoriumnya, apakah background keilmuannya memang dari fisika, sains, atau mungkin dari yang lain. Karena kenapa? Kebanyakan dari kami kewalahannya ketika kami punya tenaga laboratorium ataupun mahasiswa yang sudah mahir menggunakan alat, ketika dia sudah sarjana, kami sepertinya kehilangan begitu. Nah, saya lihat OIF UMSU itu sudah sangat komprehensif. Ya, terima kasih kepada seluruh tim yang meluangkan waktunya berbagi kepada kami di UIN Alauddin Makassar, dan insya Allah semoga ini bisa terrealisasi. Kami akan bisa berkunjung ke OIF UMSU. Jazakumullah, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ustaz atas sepatah dua katanya. Kami mempersilahkan kepada tim OIF UMSU untuk terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari ayahanda kita, Ustaz Rashwan Syarif. Terima kasih. Dengan ini kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini izin Ustaz, saya menanggapi duluan, nanti mungkin ada tambahan dari rekan-rekan. Jadi salam hormat kami juga tadi tidak terlihat, ada Ustadz Dr. Rashwan Syarif tadi di tim saya. Nah, ini alhamdulillah bisa bertemu walaupun secara online.
Ini tadi saya dengar hampir 10 kali Ustadz menyebutkan super team. Lebih dari 10 kali saya dengar super team. Nah, jadi kalau di sini super team tadi yang Ustadz sampaikan, mungkin di Win Alauddin Makassar Avengers-nya. Nah, jadi Avengers-nya lebih lengkap lagi karena memang tokoh-tokohnya udah kelas nasional, ada dokter, ada Ibu Fatmawati dan sebagainya. Dan kami juga belum punya prodi ilmu falak. Nah, makanya kami juga perlu banyak belajar juga. Jadi walaupun terlihat super team, tapi masih kalah juga karena prodi ilmu falaknya belum ada. Mudah-mudahan ini bisa saling berbagi informasi. Saya menanggapi tadi ada 3. Yang pertama tadi ada perawatan, ada pengkaderan, dan juga ada kunjungan di OIF UMSU. Mungkin dari pengkaderan dulu, nanti perawatan ada dari teman saya. Sistem di pengkaderan di OIF UMSU, nah diawali memang ketika itu ada kursus. Kursus itu diasuh langsung oleh Dr. Arwin selama 4 semester. Nah, ketika tamat, barulah di peserta kursus itu ada beberapa yang ikut di OIF UMSU. Nah, untuk secara umum pengkaderannya bersifat alami, bersifat bisa dibilang apa istilahnya, jadi kalau yang tidak ada di OIF UMSU seleksi alami. Nah, itulah bahasa yang sering disampaikan juga, seleksi alam, karena nanti berjalan waktu akan terlihat memang minat dan keinginan dari tim-tim OIF itu tersendiri. Kita juga pernah menyurati ke fakultas untuk mengirimkan mahasiswa-mahasiswa terbaiknya dari seluruh fakultas, baik dari teknik, dari pertanian, dari agama Islam, dari matematika, dan dari seluruh jurusan. Kita kirimkan surat untuk mengirimkan prodinya 2 mahasiswa terbaik yang bisa jadi tim OIF UMSU. Nah, di situ dilakukan pelatihan beberapa kali. Nah, setelah selesai juga diseleksi secara alami. Jadi tidak serta-merta yang diseleksi itu berhasil semua, karena memang minat dari seorang mahasiswa itu juga berbeda-beda. Namun yang sering jadi motivasi bukan dari orang tersebut dinilai dari satu sisi saja, jadi kita manfaatkan sisi-sisi lain. Kadangkala dia tidak pandai di dalam perhitungan, tapi kadangkala dia jago di desain. Sebaliknya, kadangkala dia jago di perhitungan, tidak jago di fikihnya, ada yang jago di fikihnya. Nah, itu kita manfaatkan semuanya dari sisi-sisi tersebut sehingga menjadi suatu tim yang tadi disebutkan, walaupun kenyataannya juga penuh dinamika, tapi alhamdulillah kesulitan dari Pak Arwin, semangat dari Pak Arwin juga menjaga kesulitan tim ini, karena memang Pak Arwin memberikan inspirasi bagi kami semua, karena kami banyak belajar dari Dr. Arwin. Kalau kami sendiri yang tim OIF UMSU sendiri heran, kapan Dr. Arwin nulis bukunya, tiba-tiba sudah terbit, tiba-tiba sudah terbit. Nah, itu jadi motivasi tersendiri juga bagi kami untuk juga terus belajar. Jadi pengkaderannya seleksi alam, Ustaz. Jadi ada sistemasi khusus, jadi seleksi alam saja. Untuk kunjungan, kita belum menerima kunjungan publik, karena memang sesuai dari edaran pihak rektor dan juga dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi kita masih berpedoman pada edaran tersebut. Jadi tetap menunggu arahan dari pihak universitas dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk berkunjung di OIF UMSU. Untuk panggilan ataupun request sudah sangat banyak yang menelpon untuk bisa hadir ke OIF UMSU, namun kita sampai saat ini belum. Mudah-mudahan pandemi ini juga dapat berakhir dan kami juga sangat berkeinginan bisa berkunjung ke Makassar. Jadi di langit di sana terkenal sangat bagus gitu, karena memang wilayah di Wita sana masih alami. Mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi pengamatan di sana suatu saat. Untuk perawatan nanti mungkin bisa ditambahkan oleh teman saya. Sekali lagi saya juga mewakili teman-teman sangat berterima kasih dan sangat senang bisa bertemu kawan-kawan yang sehati, sepemikiran. Malah kita yakin mudah-mudahan ke depan ilmu falak ini terus maju
karena memang program kita bisa untuk dimasukkan dalam mata pelajaran baik di tingkat pesantren. Nah, ketika itu berhasil, karena saat ini kita juga sudah mengajar 2 pesantren dan banyak pesantren yang lain yang ingin ada mata pelajaran ilmu falak. Mudah-mudahan ketika ini bergelora ataupun jadi semangat seluruh masyarakat, mata pelajaran ini bisa menjadi usulan ke Kementerian Agama untuk dimasukkan ke dalam mata kuliah ataupun mata pelajaran di pesantren. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika jawabannya kurang lengkap. Saya serahkan ke teman saya untuk Bung Yazid tadi bidang penelitian sistematisasi perawatan alat-alat. Saya serahkan Bung Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Muhammad Hidayat. Ya, salam. Semoga nanti bisa ketemu nanti ini. Amin. Ya, saya mau menanggapi tentang perawatan alat ya, karena alat kita ini menggunakan lensa dan banyak lagi sensitif. Jadi kita pertama yang jelas kita harus mengatur itunya. Jadi untuk di setiap ruangan kita harus atur suhu dan kelembabannya gitu seperti itu. Jadi untuk mengatur suhunya biasanya kalau di setiap ruangan kita pasang AC gitu. Jadi dia suhunya tidak boleh terlalu panas, juga tidak boleh terlalu dingin gitu. Jadi juga untuk mengatur kelembaban kita pasang untuk alat pengatur kelembaban, dan juga kita rutin selalu membersihkannya dari debu. Ya, mungkin sekitar untuk secara sederhana itu aja ya untuk kita cara melakukan perawatan. Kita pastikan dulu suhunya pas, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, juga kelembabannya jadi tidak terlalu kering, juga tidak terlalu basah seperti itu. Dan juga kita rutin membersihkannya. Mungkin untuk perawatan juga kalau kita setelah selesai menggunakan ya dibersihkan seperti itu. Setelah kita menggunakannya di pantai, kita bersihkan alat-alat dari pasir seperti itu. Kita di tanah kita bersihkan. Mungkin itu aja untuk perawatannya, Pak. Ya, kita tidak terlalu rumit juga melakukan perawatan itu. Mungkin itu aja jawaban untuk perawatannya. Ya, mungkin ada lagi ini langsung dijawab atau moderator? Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Ada beberapa pertanyaan sudah. Iya, terima kasih. Mungkin langsung saja dengan pertanyaannya. Kalau salah di sini pertanyaannya itu, misalnya ada satu syarat untuk mengamati objek langit itu harus terhindar dari polusi cahaya. Apakah observatorium yang berada di daerah yang banyak polusi cahaya seperti di perkotaan dapat dikatakan sebagai observatorium yang cacat? Ini ya mungkin saya langsung aja tanggapin. Kan memang kalau kita untuk mengamati benda langit, jadi benda langit itu berpengaruh terhadap polusi cahaya. Jadi semakin tinggi polusi cahayanya, jadi benda langit yang bisa kita lihat itu semakin sedikit. Nah, apakah observatorium yang berada di kota besar dengan polusi cahaya tinggi merupakan observatorium cacat? Ya, tidak juga seperti itu. Karena untuk observatorium, seperti tadi, kita ada beberapa yang bisa disebut observatorium, kita melakukan pengamatan, penelitian, pendidikan. Ya. Mungkin kalau kita berada di kota besar, ya seperti di Medan misalnya. Kalau di Medan polusi cahayanya memang tinggi. Apakah kita observatorium cacat? Ya tidak juga seperti itu. Jadi kita untuk pengamatan tetap bisa dilakukan. Misalnya matahari, bulan kan bisa diamati juga walaupun kita polusi cahayanya tinggi seperti itu. Matahari, bulan, planet. Nah, planet juga masih bisa dilihat. Jadi kalau misalnya tapi kalau untuk yang benda langit yang redup mungkin itu agak sulit dilakukan pada kota-kota yang besar dengan polusi cahaya yang tinggi. Mungkin ya kalau kita berada di kota besar dan tetap ingin membangun observatorium ya silahkan. Mungkin kita tidak fokuskan ke pengamatan benda langitnya, mungkin kita fokuskan ke bidang pendidikannya atau kunjungan ke masyarakat seperti itu. Kajiannya, penelitiannya seperti itu, pelatihan misalnya ya. Kan kita bisa ambil porsi-porsinya. Mungkin kalau yang udah berat-berat kali nanti kita serahkan pada yang nasional, Observatorium Bosca misalnya seperti itu. Atau yang mau terbaru misalnya Observatorium Timau yang segera dibangun, yang sudah dibangun seperti itu. Mungkin itu aja jawabannya.
Terima kasih. Ustaz, mungkin bisa kita langsung jawab pertanyaan yang ada. Kita langsung. Terima kasih. Ya, mungkin saya menanggapin nanti ada gantian mungkin. Ini dari Asari Ustaz, dari segi spesifikasi apakah sama teleskop yang digunakan mengamati matahari dengan teleskop mengamati benda-benda langit? Ya kalau untuk spesifikasi ya untuk mengamati matahari ya bisa dibilang dengan benda langit ya sama sebenarnya, sama. Cuman kalau kita ingin memfokuskan misalnya, jadi kalau untuk khusus matahari itu ada beberapa panjang gelombang. Jadi kalau kita ingin mengamati bintik matahari, kita bisa menggunakan teleskop, hampir semuanya bisa menggunakan teleskop mengamatinya gitu. Ya, kalau kita ingin mengamati bintik matahari, semua teleskop bisa digunakan. Cuman nanti kalau kita ingin mengamati, ada namanya flare, coronanya seperti itu tidak semua teleskop bisa digunakan. Itu ada memang teleskop-teleskop yang membatasi panjang gelombang cahaya tertentu. Jadi kalau untuk kalau mengamati benda langit, kalau kita ingin mengamati benda langit yang sangat redup dan sangat jauh, jadi dia membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi biasanya. Jadi makanya observatorium itu biasanya teleskop semakin besar semakin bagus. Jadi ketika semakin besar teleskop, semakin banyak. Jadi semakin besar teleskop, benda langit yang diamati itu bisa jadi semakin redup. Jadi ketika benda langit yang sangat redup bisa diamati dengan teleskop yang lebih besar seperti itu. Itu untuk yang matahari. Apakah telah ada hasil riset atau penelitian yang diobservasi secara langsung? Ya mungkin tadi sudah ditunjukkan beberapa hasil penelitian dari OIP UMSU. Ya kami telah menerbitkan beberapa artikel di jurnal yang terakreditasi dari Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 juga ada yang Scopus seperti itu. Jadi nasional dan internasional kita sudah melakukan penerbitan publikasi seperti itu. Oh, mungkin ini yang pertanyaan Fitriani bisa dijawab Dayat. Atau Wika, Mbak Wika menjawab. Yang ini. OIF merupakan observatorium falak di UMSU. Pertanyaan saya, bagaimana peran dan kontribusi OIF dalam pengenalan ilmu falak serta alat-alat observatorium? Kemudian apa yang menjadi kegiatan rutin OIF mewujudkan astronomi sehingga menjadi pusat penelitian dalam pendidikan? Nah, mungkin ini satu pertanyaan yang bisa dirangkum. Dan juga saran yang dari Muhammad Fajri Jufri, mohon izin ini saya gabung. Untuk peran, saya sedikit cerita dari sejarah begitu, karena memang mengikuti dari awal. Jadi perannya itu aktif diskusi, kemudian aktif membuat event astronomi untuk masyarakat. Secara otomatis media atau juga masyarakat mengenal. Dan juga jadi observatoriumnya itu terkenal oleh masyarakat tersebut. Seperti contoh ketika Astronomy Day tahun 2015 yang lalu. Nah ketika itu kita mengundang seluruh masyarakat, baik juga gerhana ketika tahun 2016, 2019. Jadi tidak ada mengundang media, mungkin juga Win Alauddin Makassar juga sudah berpengalaman dalam hal membuat acara. Jadi ketika acara itu dikemas, kemudian mengundang masyarakat dan mengundang perhatian, secara otomatis observatorium terkenal dan juga secara otomatis media akan meliput. Nah, itulah salah satu cara juga memperkenalkan ilmu falak kepada masyarakat secara luas. Karena bagaimanapun ketika mereka datang, apalagi zaman digital seperti sekarang, mereka akan foto, kemudian mereka akan men-share kegiatan mereka di media sosial masing-masing. Secara otomatis itu akan membantu kita untuk mempromosikan sebuah observatorium kita. Ditambah lagi dengan media, jadi media-media lokal, nasional juga akan datang ketika memang ada suatu event yang sangat menarik. Kita tahu memang astronomi ini masih langka di Indonesia, jadi sangat memancing peliputan media tersebut. Saya rasa sudah melihat beberapa kali dari postingan
Ustadz Dr. Raswan ya sudah sangat luar biasa. Jadi bisa belajar juga ataupun sudah secara langsung dibina, tinggal keistiqomahannya saja perlu dijaga agar ilmu falak di UIN Alauddin Makassar juga semakin mendukung. Dan sarannya, saya kutip dari Dr. Arwin juga yang beberapa kali ditanya pertanyaan seperti ini, saya mengutip jawaban beliau, itu ada 3 poin utama. Yang pertama ada SDM, ada manajemen, dan ada finansial. Jadi 3 poin ini tidak akan bisa terlepaskan. Jadi finansial ini juga faktor yang paling utama juga. Ini faktor dari pimpinan tersebut. Ini kalau tidak didukung dari pimpinan universitas itu tidak mungkin. Kedua, manajemen yang baik itu harus dirancang, harus diprogram karena didukung dari sebuah universitas yang manajemennya bagus, itu akan juga menunjang sebuah observatorium. Yang ketiga tadi SDM. Jadi ada 3 poin utama yang sama-sama perlu diperhatikan dari 3 poin tersebut. Tapi secara umum semangat dari SDM itu juga yang harus diawali begitu. Jadi ketika sudah diawali diskusi, buat event, otomatis para pimpinan juga akan melihat kegiatan kita dan terus mendukung gitu. Kemudian apakah ada kriteria khusus untuk mahasiswa yang ingin bergabung di OIF UMSU? Ini bisa saya langsung jawab juga. Kriteria khusus untuk ada di OIF UMSU, mohon izin saya juga sedikit cerita, ada kalau ini memang belum pernah disampaikan, cuman ini dari saya pribadi saja, itu ada sistemnya, ada freelance, ada magang, ada kontrak, ada pegawai tetap. Jadi ada tahapan-tahapan untuk sampai menjadi tim OIF UMSU seniornya begitu. Jadi ini masih mahasiswa ini kita rekrut, kita buat sistem formulir yang ingin mendaftar, yang ingin bergabung. Nah, jadi ketika dibutuhkan ada event-event tertentu, mereka dilibatkan dalam momen tersebut. Kemudian ada magang. Magang ini bersifatnya berjangka waktu. Jadi ketika jangka waktu tertentu mereka punya aktivitas lain dipersilahkan, begitu juga kontrak dan juga pegawai tetap. Alhamdulillah yang mengisi pada kesempatan ini adalah yang sudah tetap di OIF UMSU, tetapi juga ada tim OIF UMSU yang sistemnya freelance gitu. Nah, freelance ini juga membantu ketika kegiatan diskusi untuk meramaikan, membantu setiap acara. Nah, jadi kriteria khususnya seperti itu. Jadi dari setelah melewati proses dari freelance, magang, kontrak tersebut, disitulah penilaian seleksi alam itu terlihat. Ada semangat mereka menurun atau mereka tetap semangat dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baru pertanyaan terakhir sebelum terima kasih mengucapkan dan selamat untuk OIF UMSU yang sudah berusia 6 tahun. Atau ada teman saya yang ingin menambahkan? Abang Haryadi Putraga, beliau sekretaris OIF UMSU, ada juga Mbak maupun yang modern, jadi banyak belajar kepada tokoh-tokoh nasional tersebut. Jadi gurunya sama, mudah-mudahan bisa berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di UIN Alauddin Makassar juga. Ada teman saya yang mau menanggapi? Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan demi perkembangan observatorium dan apa harapan ke depannya? Nanti ada tayangan, sebelum kita akhiri, ada tayangan OIF UMSU untuk mengakhiri yang mencakup apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian pertanyaan lain, apakah perkembangan litigasi yang diaplikasikan ini digitalisasi ya dalam perkembangan
pembangunan observatorium mengingat potensi bencana alam yang kerap terjadi. Oh, litigasi ya. Terima kasih banyak. Sebelumnya pertanyaan saya, tantangan apa saja yang dihadapi OIF UMSU dengan ada pandemi seperti saat ini? Terima kasih. Apa suka dukanya jika ada kunjungan langsung dari masyarakat? Untuk yang bangunan nanti mungkin dari Bang Yazid, bangunan menghadapi bencana dari segi bangunan. Saya menanggapi sedikit suka duka. Atau saya menanggapi yang di pandemi ya. Nanti yang suka duka dari TK, Mbak Wika nanti mungkin yang lebih pas. Yang dari pandemi, tantangan apa saja yang dihadapi, kita tantangannya itu beralih dari pelayanan kunjungan secara offline menuju digital. Nah, transisi pekerjaan yang berbeda itulah yang menjadi tantangan kita. Contoh ketika tim planetarium, ketika sebelum pandemi itu melayani secara offline, bertemu tatap langsung, tetapi ketika tidak ada kunjungan, maka tim planetarium harus berinovasi, memberikan informasi dan edukasi melalui digitalisasi, baik dari medsos, informasi, desain, video, podcast. Nah, itulah yang kita rasakan. Jadi secara mau tidak mau, kita juga harus terus belajar menghadapi situasi yang seperti saat sekarang, dan itu harus kita jadikan peluang memanfaatkan media online sebagai sarana edukasi kita. Kita lihat di berbagai media sosial itu banyak sekali konten-konten yang mungkin kurang menarik. Nah, itu juga tidak terlepas dari kemampuan kita yang tidak bisa mengcover dari hal-hal tersebut. Nah, ketika kita bisa mengemas suatu konten yang menarik, itu akan menjadikan ilmu falak ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Mungkin itu saja, tantangannya itu transisi pengetahuan dan aplikasi yang bersifat offline menjadi pelajaran yang harus kita bisa kemas menjadi konten menarik dalam sebuah digital. Untuk yang suka duka TK tadi, saya persilahkan kepada Mbak Wika. Singkat saja ini mengingat waktu kita. Baik, terima kasih kepada Bang Hidayat. Nah, mengenai tadi pertanyaan, apa sih suka dukanya jika ada kunjungan langsung dari masyarakat, terutama jika yang berkunjung itu anak TK. Nah, kalau khusus anak TK nih, kita perlu tenaga yang lebih. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa anak TK itu masih aktif-aktifnya. Jadi kita harus mengawal mereka. Dan untuk tampilan juga ketika di planetarium, kita harus menyesuaikan ketika ada tingkatannya, ketika tingkatan TK, kita akan memutarkan film-film yang sesuai dengan mereka, seperti pengenalan planet-planet ataupun benda-benda langit lainnya. Kemudian nanti lebih ke, kalau untuk tingkat TK itu lebih ke bermainnya, karena mereka agak bosan ketika kita menjelaskan terus, jadi kita harus mengatur bagaimana supaya anak-anak itu tetap mau mendengarkan, jadi mereka menerima pelajaran, tapi mereka bahagia, gitu. Jadi harus tetap waspada juga sebenarnya sih untuk anak TK, karena apa? Mereka kan tidak bisa dilarang. Jadi ketika nanti mereka memegang alat-alat atau teleskop, kan bahaya juga untuk mereka, takut kenapa-napa juga, takut jatuh menimpa mereka. Jadi kita juga harus mengawasi gerak-gerik mereka. Jadi untuk anak TK sendiri butuh tenaga yang lebih lagi, lebih ekstra untuk menjaga mereka. Itu untuk tingkat TK. Terima kasih. Sepertinya itu aja. Silakan Bang Yazid untuk pertanyaan yang lainnya. Oke, terima kasih. Saya ingin menjawab tentang apakah perkembangan litigasi ini mungkin yang mitigasi ya kan? Diaplikasikan pembangunan observatoriumnya. Di OIF UMSU itu kan berada di lantai 7. Kalau di OIF UMSU yang saat ini itu berada di lantai 7 di gedung di atas lantai 7. Jadi kalau di sini untuk pengunjung itu dibatasin. Jadi tidak boleh terlalu banyak karena takutnya jika pengunjung yang terlalu banyak bebannya itu gedungnya tidak bisa menanggung bebannya. Jadi untuk pengunjung biasanya tidak dibatasin, hanya beberapa gitu.
Jadi kalau lebih dari itu, jadi kita buat 2 sesi. Jadi sesi 1, sesi 2. Jadi untuk mengurangi beban, mencegah terjadinya runtuh misalnya. Jadi kalau sekarang yang kita rencana bangun di Barus, jadi karena di observatorium di Barus itu, di Barus dekat pantai, jadi kita harus memperkirakan tentang abrasinya, gempanya mungkin seperti itu, atau ada kalau di pinggir pantai takutnya ada gempa, tsunami pula ya kan. Nah, itu dia yang jadi tetap harus diperkirakan. Jadi untuk mencegah dari potensi bencana memang kita harus memperkirakan. Jadi kalau tiba-tiba terjadi bencana misalnya gempa kan kita tidak bisa memperkirakan. Jadi kapan terjadinya gempa. Jadi ya sudah kita apa aja lah, wanti-wanti saja gitu. Jadi kalau untuk abrasi kan kita bisa perkirakan mungkin ini pantainya seperti ini. Jadi Pak Arwin juga melakukan survei hari ini juga memperkirakan seperti ini. Jadi sudah bersama dengan orang teknik. Jadi dia akan mengamati di sana seperti itu, mengamati bagaimana kondisi tanahnya seperti itu untuk membangun observatorium. Oke, mungkin itu aja untuk yang jawaban yang tadi. Apakah ada perbedaan penggunaan? Oke, mungkin ini yang Aisyah, apakah ada perbedaan baik dari penggunaan dan lain sebagainya antara OIP yang sekarang sebagai pusatnya dan di Barus? Nah, seperti yang dibilang tadi, jadi kalau di Barus itu langitnya masih lebih baik daripada di OIP UMSU yang saat ini di Medan. Jadi mungkin untuk yang di Barus nanti akan difokuskan mengamati benda-benda langitnya. Sementara kalau yang di Medan ini kan dia berada di tengah perkotaan. Jadi berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi mungkin nanti jadi yang di Medan, OIP yang berada di Medan itu menjadi pusat kunjungannya seperti itu. Jadi walaupun kita tetap akan membuat kunjungan ke sana seperti itu, ada kunjungan, tapi mungkin karena di Medan lebih banyak masyarakat.